Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Syarif Muda Pasaribu, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang aset tetap. Aset tetap atau fixed asset. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki sifat permanen atau mutlak dan digunakan dalam normal perusahaan untuk jangka panjang dan mempunyai nilai yang cukup material. Aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap yang mempunyai bentuk fisik dan aset tetap yang tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, contoh kendaraan, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan aset tetap yang tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan adalah berupa hak-hak istimewa yang dijamin undang-undang untuk menguntungkan perusahaan, contoh hak paten, hak merek, dan lain-lain. Karakteristik aset tetap dibagi menjadi 4. Yang pertama, aset tetap pada umumnya memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu berarti aset tetap adalah hal yang paling berharga di dalam perusahaan. Yang kedua, aset tetap memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset wujud. Yang ketiga, aset tetap dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. Yang keempat, aset tetap tidak digunakan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Cara untuk memperoleh aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian kredit atau angsuran. Yang ketiga, menerbitkan surat berharga. Yang keempat, ditukarkan dengan aset tetap lainnya. Yang kelima, diterima sebagai hadiah. Dan yang terakhir, dibuat sendiri. Notasi yang digunakan dalam aset tetap yaitu C besar sebagai harga perolehan, S besar sebagai nilai sisa atau residu, N sebagai masa manfaat atau umur ekonomis, W besar sebagai dasar penyusutan, RK sebagai biaya penyusutan pada tahun K, BK sebagai nilai buku pada akhir tahun K, DK sebagai akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Tabel yang digunakan dalam penyusutan metode garis lurus yaitu sebagai berikut. Tahun, dasar penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Seperti yang kita dapat tadi, dasar penyusutan adalah 27 juta. Penyusutan adalah 9 juta. Akumulasi penyusutan diambil dari 9 juta. Jadi untuk mencari nilai buku, 30 juta dikurang 9 juta sama dengan 21 juta. Dan yang kedua, akumulasi penyusutan menjadi 18 juta itu karena akumulasi penyusutan yang sebelumnya ditambah dengan penyusutan sama dengan 18 juta. Begitupun dengan seterusnya sampai hasilnya menjadi S besar atau nilai sisa atau residu. Metode, rumus, dan contoh dalam aset tetap yaitu metode garis lurus. Kenapa saya menggunakan metode garis lurus? Karena metode garis lurus adalah metode yang paling mudah dan sering dipergunakan. Rumus untuk mencari biaya penyusutan per periode, yaitu biaya penyusutan pada tahun K sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau residu per masa manfaat atau umur ekonomis. Biaya penyusutan pada tahun K sama dengan dasar penyusutan per masa manfaat atau umur ekonomis. Akumulasi penyusutan yaitu DK sama dengan K dikali RK. Rumus untuk nilai buku BK sama dengan C besar dikurang K dikali RK. Contoh, C besar sama dengan 30 juta, N sama dengan 3 tahun, S besar sama dengan
3 juta. Ditanya biaya penyusutan pada tahun K. Jawab, kita harus memperoleh dasar penyusutan, yaitu C besar dikurang S sama dengan 27 juta. Kemudian kita akan mencari biaya penyusutan pada tahun K, yaitu 30 juta dikurang 3 juta per 3 juta. Atau 27 juta per 3 sama dengan 9 juta. Jadi, biaya penyusutan pada tahun K bernilai 9 juta rupiah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan, saudara-saudari yang telah menonton video saya. Terima kasih.